mitela ya, mitelin atau meteran gitu ya, dengan mengukur tinggi fundus uteri. Yang kita gunakan adalah yang bagian incinya gitu ya, yang jangan yang bagian sentimeternya. Kenapa menggunakan inci? Supaya kita nanti nggak ngepas kayak gitu ya. Karena habis kita menggunakan inci, terus dibalik aja nanti berapa sentimeter gitu ya. Oke, kita dari sini ya. Kita tarik garis lurus sesuai dengan simplicis pubis ya, sini ya. Oke, 29 cm. Nah, kemudian tangan ini juga jangan dilepas. Jadi setelah ini kita jangan suka melepas tangan yang sebelah sini. Kita geser aja dari sini dari atas gitu ya ke samping. Nah, mentok di samping sini nih. Kita di leopard kedua untuk mengetahui bagian apa sih yang ada di samping gitu ya. Yang caranya adalah bagian yang sebelah kiri ini ya, yang kiri sini adalah supaya ibu ini tangannya menahan ya, yang kanis menahan yang sini, yang bagian tangan kiri ini meraba. Nah, gitu. Oh, ini sepertinya kok teraba lurus gitu ya. Kemudian memanjang dari sini, dari atas ke samping ini ada isinya semua. Lurus seperti papan. Ini cara ciri-cirinya seperti itu. Berarti ini menandakan seperti punggung gitu ya. Nah, punggung ini berarti punggungnya ada di sebelah kanan. Berarti disebut dengan puka, punggung kanan. Kalau puki, punggung kiri gitu ya. Terus yang satu lagi ini juga menahan. Nah, ini udah kelihatan nih, kosong kan? Nah, tuh kan kosong. Nah, tapi di sini kok ada kayak teraba kecil-kecil di sini. Kok kayak ada jarak di sini. Nah, kecil kemudian ada jarak. Kan seperti entah itu tangan atau kaki gitu kan ya. Kan kalau janin kan kayaknya dia kan gini gitu ya. Apa namanya itu? Melengkung gitu ya. Nah, itu kan dia kan kakinya kan berarti di depan si bagian apa nih, dada gitu ya. Nah, itu kelihatan kan. Nah, berarti ini daerah ekstremitas, entah tangan atau kaki kayak gitu nih, teraba banget. Oke. Kemudian setelah kita geser ke leopard 2, leopard ke 3. Nah, yang satu tangannya di bawah, yang satu naik ke atas gitu. Yang satu menahan gitu ya. Nah, ini ditekan gini ya, diraba gitu ya. Kemudian teraba bulat sama bulat tapi dia keras. Loh, kok kayaknya keras ya? Kalau yang di atas ini kan terabanya bulat tapi lunak, empuk gitu ya. Kan beda tuh. Kalau tadi lunak kan berarti dia bokong. Kalau ini keras berarti kepala kan kalau dibaca kan keras gitu ya. Nah, berarti ini kepalanya sudah di bawah, artinya ini bagus ya. Kemudian setelah ini kepala di bawah, kita goyangkan ya. Oh, ternyata kok nggak bisa digoyangkan, berarti tandanya ini sudah masuk ke PAP gitu ya. Kalau udah masuk ke PAP, kita lakukan leopard ke 4 gitu. Leopard 4, posisi si pemeriksa menghadap ke kaki ibu ya. Kakinya diluruskan ya ibu. Ya, kakinya ibu diluruskan supaya kita menentukan presentasi janin sudah sebagian besar atau sebagian kecil. Kepala ini sudah masuk pintu atas panggul atau PAP. Caranya nanti kita menelusuri gitu ya dari sini. Nah, kemudian ketemu di sini. Oh iya, kok tangannya nggak bisa disatukan? Berarti ini namanya divergen. Divergen itu berarti sudah sebagian besar kepala janin masuk. Kalau tangannya masih menyatu, ini konvergen, berarti sebagian kecil kepala janin yang masuk. Oke, itu ya yang leopard 4 ya. Kemudian setelah leopard kita periksa DJJ ya, denyut jantung janin. Kita menggunakan alat yang manual, ini namanya Doppler janin ya. Kita nyalakan dulu. Oke, kita jangan lupa kasih jeli. Cara meriksanya dari punggung kanan ya, karena kalau dia di ekstremitas itu kan dia kompong nih, kosong nih. Kalau di punggung kan dia
jantungnya kan nanti berdetakan dengan ini ya, dengan punggung gitu ya. Nanti dia akan teraba gitu. Jadi 5 cm dari pusat ya, kita geser aja 5 cm di sini gitu ya, ke samping ya gitu. Oke, nanti kita kasih jelly di sini. Maaf, dulu belum dibuka. Ya, sedikit saja. Kita langsung. Oh iya, ini DJJ-nya adalah 160 gitu ya. Bentar, ini masih ada yang keliru. Nah, ini ketemu DJJ-nya sekitar 100 kali per menit. Ya, ini berarti kondisi janinnya masih bagus, masih normal gitu ya. Tapi kalau dia sudah di atas atau di bawah dari 100, misalkan maksimal kan 160. Nah, kalau dia sampai 200, dia mengalami distres janin. Ibunya harus bed rest, kemudian dikasih oksigen supaya janinnya itu tidak mengalami stres gitu. Oke, kemudian setelah DJJ pakai ini, atau juga bisa menggunakan linek ya. Kalau linek ini manual ya, caranya sama, ditarik ini kemudian didengarkan. Oh iya, maaf, untuk mengetahui ini DJJ atau bukan, kita cek ini ya, tangan ibu menggunakan ini nadi. Ya maaf, ada kekeliruan. Tangan ibu, kita tangan yang satu ngecek nadi ibu. Kalau dia sama denyutnya antara di sini dengan di perut dengan di tangan itu sama denyutnya, itu bukan DJJ ya. Biasanya kalau DJJ adalah denyutnya lebih cepat dibandingkan dengan nadi ibu. Gitu ya. Jadi kalau ketemu nih misalkan oh ini ketemu DJJ, kita cek nadinya, kok denyutnya kok sama, jeduk gitu ya. Itu bukan DJJ. Tapi kalau kok denyutnya beda, ini lebih cepat gitu ya. Nah, itu dia DJJ. Kalau ini lebih lambat, berarti janinnya mengalami distres gitu. Oke, setelah itu kemudian kita DJJ, kemudian kita arah ke bawah nih ya, genitalia. Oke, sebelum ke genitalia, kita cek dulu tanda-tanda ini. Ibu tanya, maaf ibu, apakah sudah ada pengeluaran seperti keputihan atau tanda-tanda flek seperti kayak mau mens gitu? Sudah pernah ada? Ya, biasanya untuk hamil ke 37 itu memang ada sedikit tanda-tanda. Dia kayak ada keluar lendir gitu ya. Pas mau pipis itu keluar lendir sedikit gitu ya. Nah, itu udah ada tanda-tanda seperti itu. Nanti kalau bisa jangan dilakukan VT dulu ya. Karena pengalaman pribadi, sebelum mendekati hari H gitu ya, di VT dan di VT-nya cukup lumayan sakit, itu bisa mengakibatkan perdarahan. Nah itu, jadi hati-hati. Setelah kita ada tanda-tanda seperti itu, ibunya diberitahu tidak apa-apa, itu masih normal. Selagi itu belum keluar lendir seperti darah. Dan biasanya tanda-tanda melahirkan itu kan juga hisnya itu teratur, kenceng terus ya. Kalau ibu ini hisnya masih kadang datang, kadang hilang gitu ya. Nah, itu namanya his palsu. Jadi kenceng-kencengnya kadang datang, nanti kadang-kadang hilang gitu ya, lama gitu ya. Oke, setelah itu kita ngecek varises. Nah, hati-hati ibu-ibu hamil jangan menggunakan high heel yang tinggi, itu bisa mengakibatkan si janin juga kondisinya nanti kaki nggak seimbang, nanti dia bisa jatuh, ibunya bisa ini ya sakit ya, dan juga bisa terjadi varises. Kalau ibu mengalami varises, lebih baik ibunya sering-sering ini ya, jangan kecapean ya. Jadi harus memang banyak kayak bed rest, tiduran gitu ya. Aktivitas juga aktivitas biasa seperti hanya menyapu, nyuci piring, atau jangan terlalu kecapean gitu ya. Kemudian setelah itu kita cek bagian kaki apakah ada edema atau tidak. Nah, kalau ibu hamil sudah 37 minggu, biasanya kakinya terjadi bengkak ya Bu ya. Ibunya ini kakinya bengkak sampai tidak muat sepatunya, tidak muat sandalnya gitu ya. Jadi itu tidak apa-apa, itu masih wajar, tapi harus dicek protein urinnya. Ibu sudah cek protein urin? Sudah, hasilnya? Agak apanya tuh agak tinggi? Proteinnya. Oh, proteinnya. Berarti kalau ada protein itu bahaya.
Ibunya gini, kalau dicek protein berarti ada positif dan negatif. Berarti kalau ibunya nanti ada proteinnya negatif itu memang bahaya ya, hati-hati nanti ibunya bisa terjadi kejang. Tapi kalau proteinnya negatif, insya Allah itu bengkaknya itu tidak diakibatkan oleh penyakit seperti hipertensi gitu ya. Itu wajar karena itu ada penurunan janin ke bawah, jadi dia mengakibatkan cairan itu dia masuk ke dalam intrasel. Nanti lama-lama setelah hamilnya sudah lahiran gitu ya, edemanya dia turun lagi. Oke, itu untuk pemeriksaan fisik ibu hamil. Satu lagi ya, untuk pengecekan kadar reflux ya, CRT-nya ya lebih dari 2 detik atau kurang. Itu untuk mengetahui ini ya sistem peredaran darah dari jantung ke kaki ini bagus atau tidak. Baik, terima kasih untuk hari ini. Sekian dari saya dari pemeriksaan ibu hamil. Semoga bermanfaat. Semoga nanti ibunya hamilnya sehat selalu ya Bu ya. Dan nanti bersalinnya juga lancar, tidak ada halangan, bisa lahir normal, bibi dan ibunya sehat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.